Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kelompok kita di hari ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata untuk mempersingkat waktu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengantar anatomi tumbuhan yang beranggotakan pertama Nadia Farah Salsabilah, kedua Nur Azizah. Kepada Nur Azizah disilahkan. Baik, saya akan membacakan materi kelompok kami mengenai pengantar anatomi tumbuhan. Yang pertama mengenai ruang lingkup anatomi tumbuhan, yang kedua ada sejarah penemuan sel, yang ketiga ada sel tumbuhan, yang keempat hubungan anatomi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Ruang lingkup anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi suatu organ bagian dalam atau struktur anatomis. Secara hierarki dalam kehidupan anatomi tumbuhan terkait dengan organologi, mempelajari struktur dan fungsi berdasarkan jaringan-jaringan penyusunnya. Histologi, mempelajari struktur dan fungsi berbagai jaringan berdasarkan bentuk dan peran sel penyusunnya. Sitologi, mempelajari struktur dan fungsi sel serta organel-organel di dalamnya, proses kehidupan dalam sel, serta hubungan antar sel. Organologi. Berikut adalah jaringan-jaringan dasar yang menyusun 3 organ isi tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar tersusun dari jaringan-jaringan berikut: epidermis, parenkim, endodermis, kayu pembuluh atau pembuluh kayu dan pembuluh tapis, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Permukaan akar seringkali terlindung oleh lapisan gabus tipis. Anggota ujung akar memiliki jaringan tambahan yaitu tudung akar. Ujung akar juga diselimuti oleh lapisan mirip lendir yang dikata misel atau misel yang bertindak penting dalam pertukaran hara dan memperkokoh tumbuhan serta interaksi dengan organisme atau mikroba lain. Yang kedua ada batang. Properti batang tidak banyak selisih dengan akar. Batang tersusun dari jaringan berikut: epidermis, parenkim, endodermis kayu, jaringan pembuluh, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Bentuk ini tidak banyak berubah, berpihak kepada yang benar di batang utama, cabang maupun ranting. Permukaan batang berkayu atau tumbuhan berupa pohon seringkali dilindungi oleh lapisan gabus atau suber, dan kutikula yang berminyak atau hidrofobik. Jaringan kayu pada batang dikotil atau monokotil tertentu dapat mengalami babak lignifikasi yang sangat lanjut sehingga kayu dijadikan sangat keras. Yang ketiga, daun. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, serta helai daun. Helai daun sendiri memiliki urat daun yang tidak lain adalah kelanjutan dari jaringan penyusun batang yang berfungsi menyalurkan hara atau produk fotosintesis. Helai daun sendiri tersusun dari jaringan-jaringan dasar berikut: epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pembuluh. Permukaan epidermis seringkali terlapisi oleh kutikula atau rambut halus atau pilus untuk melindungi daun dari serangga pemangsa, spora jamur, ataupun tetesan cairan hujan. Histologi. Histologi tumbuhan mengkaji jenis-jenis sel atau berdasarkan bentuk dan fungsi yang menyusun suatu jaringan. Jaringan penyusun tumbuhan antara lain jaringan pelindung yaitu epidermis, kolinkim berfungsi sebagai jaringan penyokong, sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong, parenkim merupakan jaringan dasar, silem merupakan jaringan pembuluh, floem jaringan pembuluh,
Kemudian ada sitologi. Sitologi mengkaji fungsi berbagai sel dan organel-organel khas pendukung fungsi tersebut. Yang kedua ada sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1965. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak mengamati sebuah sayatan garis batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah cellulae atau sel. Sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel, sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Pada tahun 1632 sampai 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Terima kasih kepada Nur Azizah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nur Azizah sebelumnya. Oke, sel tumbuhan. 1. Bentuk dan ukuran sel. Ukuran sel berkisar antara 0,2 mikro sampai 200 mm. Volume sel juga bervariasi tergantung ukurannya. Suatu sel yang berfungsi harus mempunyai ukuran minimum yang dapat menyelubungi semua organel dan makromolekul yang diperlukan untuk aktivitas sel. Sebaliknya, ukuran maksimum sel tergantung beberapa faktor, antara lain hubungan sitoplasmik nukleer, area permukaan dan volume, aktivitas intraseluler dan metabolisme. Ukuran bentuk sel mikroskopis dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop, ukurannya 10 sampai 100 mikro. Dan sel yang sedang memperbanyak diri, diameternya berkisar antara 20 sampai 30 mikro. Kebanyakan sel tumbuhan berukuran 0,001 dan 0,1 mikron, jadi tergolong koloid. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku seperti kubus atau persegi panjang dan cenderung tidak berubah. 2. Pembelahan pada sel tumbuhan. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jenis-jenis pembelahan sel. A. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses berkesinambungan yang terdiri dari 5 fase, yakni pertama profase, yang fase pembelahan terlama di mana sel melakukan persiapan baik sintesis protein, lipid, dan lainnya. Sentriol kemudian menginvasi nukleus mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinetokor. Pada tahap ini, nukleolus dan selaput inti mulai menghilang. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan sabut-sabut berupa filamen yang disebut benang gelendong pembelahan atau benang spindle.
yang menghubungkan sentriol satu dengan yang lain. Membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin. Benang kromatin kemudian memendek dan menebal menjadi kromosom. Dengan bagian yang menggenting disebut sentromer. Sentromer adalah bagian kromosom yang tidak bisa menyerap zat warna. Masing-masing sentromer mengandung kinetokor, yaitu tempat mikrotubulus terikat. Selanjutnya, kromosom berduplikasi membujur menjadi dua bagian yang masing-masing disebut kromatid. Bersamaan dengan itu, anak inti atau nukleolus mengecil dan tidak tampak atau hilang. Dengan demikian, kromatid benang spindel meluas keluar ke segala arah disebut sebagai aster. Di akhir profase, seluruh inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindel di kinetokor. Kromosom duplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar di ekuator. Pada sel tumbuhan yang tidak mempunyai sentriol, benang gelendong pembelahan ini terbentuk di antara dua titik yang disebut titik kutub. Metafase. Kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleus. Nukleolus kemudian pecah menjadi butiran. Setelah itu ada anafase, yaitu bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh dua sentriol. Selanjutnya ada telofase yang akhir pembelahan di mana sel menjadi dua dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. B. Pembelahan meiosis, yakni pembelahan yang terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis ini juga berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Fase meiosis 1, fase ini dimulai setelah replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase S. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Kemudian, pada pertengahan profase 1, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom juga melakukan pindah silang atau crossing over. Di akhir profase 1, ujung benang gelendong melekat ke kedua kinetokor. Pada profase 1 juga terjadi berbagai tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten adalah proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Zigoten terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Tahap selanjutnya adalah pakiten, yaitu terjadinya penggandaan atau replikasi kromosom. Kemudian terjadi diploten atau pindah silang dan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom yang disebut kiasma. Terakhir adalah tahapan diakinesis, yaitu ketika benang-benang gelendong atau spindel terbentuk. Setelah itu, fase meiosis 2. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya, sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid, bukan diploid. Dalam fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Setelah itu ada hubungan anatomi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Ada banyak topik kajian yang ada dalam bidang fisiologi tumbuhan yang sangat erat kaitannya dengan ilmu ekologi. Misalnya, tentang tanggapan tanaman terhadap perubahan berbagai faktor lingkungan. Ilmu anatomi tumbuhan juga besar kaitannya dengan fisiologi tumbuhan. Misalnya, sehubungan dengan pengertian ultrastruktur, membran, dan organel-organel sel. Pemahaman tentang ultrastruktur dan senyawa penyusun membran tilakoid pada kloroplas mempermudah untuk menjelaskan proses perpindahan elektron pada fase cahaya fotosintesis. Di samping itu juga erat kaitannya dengan ilmu-ilmu dasar yang mendukung baik dengan ilmu kimia maupun fisika.
Sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah atau kurang kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.